Namun lagi-lagi operasi intelijen hitam membongkar perawatan saya di rumah sakit Umi tersebut, dan para buzzer pun menebar berbagai hoax dengan menyebut saya kritis dan sekarat, bahkan mati akibat COVID. Selanjutnya hari Selasa tanggal 24 November 2020, tengah malam saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Kota Bogor, dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besuk sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Namun lagi-lagi operasi intelijen hitam membongkar perawatan saya di Rumah Sakit Umi tersebut, dan para buzzer pun menebar berbagai hoax dengan menyebut saya kritis dan sekarat, bahkan mati akibat COVID. Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 pagi, operasi intelijen hitam pun menggelar operasi pengiriman bunga ke Rumah Sakit Umi dari pihak-pihak yang tidak jelas untuk memantapkan opini bahwa saya positif COVID dan sedang kritis di Rumah Sakit Umi. Ditambah lagi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, di malam hari Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi Rumah Sakit Umi bersama Satgas Covid-nya dan koar-koar di media, sehingga banyak kerabat dan sahabat panik dan resah lalu menanyakan kondisi saya dan istri melalui keluarga kami. Itulah sebabnya pada malam hari itu juga, yaitu Kamis tanggal 25 November 2020, menantu kami Habib Muhammad Hanif Alatas atas permintaan para habaib dan tokoh membuat rekaman video untuk kerabat dan sahabat dalam rangka meredam fitnah dan hoax tersebut, sehingga kerabat dan sahabat pun yang semula resah menjadi tenang. Dalam video tersebut disampaikan bahwa saya baik-baik saja dan masih dalam perawatan, serta meminta doa dari semua pihak karena memang kondisi saya saat masuk rumah sakit stabil berdasarkan pemeriksaan dokter dan hasil laboratorium yang semakin hari semakin membaik, serta juga belum ada hasil tes PCR yang menyatakan saya positif COVID, di samping saya merasa segar dan sehat. Begitu juga pihak Rumah Sakit Umi melalui Direktur Utamanya Dr. Andi Tatat langsung mengklarifikasi segala berita hoax tentang saya untuk menenangkan masyarakat sekaligus menjaga ketenangan kerja Rumah Sakit Umi. Jadi, Majelis Hakim yang mulia, berita hoax dan koar-koar Wali Kota Bogor Bima Arya secara konkret telah menyebabkan kepanikan dan keresahan masyarakat. Sedang rekaman video Habib Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatat justru sebaliknya, yaitu telah berhasil menenangkan dan menyejukkan masyarakat. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 di siang hari, saya melakukan tes PCR bersama tim Mercy di Rumah Sakit Umi tanpa didampingi Satgas Covid Kota Bogor karena mereka tidak datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Di malam harinya kembali Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Kasbat Covid-nya mendatangi Rumah Sakit Umi untuk meminta rekam medis saya dan memaksa hasil tes PCR ulang, serta kembali koar-koar di media sambil tebar ancaman. Padahal Satgas Covid tidak berhak mengambil rekam medis pasien karena rekam medis pasien secara online sudah tersambung dengan Dinkes Kota Bogor dan Kemenkes RI, serta tiap hari terlaporkan secara real time. Selain itu, Satgas Covid tidak berhak melakukan tes PCR. Yang berhak adalah Dinas Kesehatan, bukan Satgas Covid, apalagi melakukan tes PCR ulang kepada orang yang baru dites PCR. Majelis Hakim yang mulia, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, pagi dini hari, sekitar pukul 2 web Wali Kota Bogor setelah berunding dengan tim Satgas, di dalamnya ada Kapolres Kota Bogor, langsung menugaskan Ketua Satgas PP Kota Bogor untuk melaporkan Rumah Sakit Umi dengan tuduhan berbohong dan menyebabkan keonaran serta menghalang-halangi Satgas Covid dalam melaksanakan tugas. Padahal sudah ada kesepakatan antara Wali Kota Bogor dan Rumah Sakit Umi untuk menunggu hasil tes PCR saya. Tapi hanya beberapa jam dari kesepakatan, tiba-tiba Wali Kota Bogor berubah pikiran setelah rapat dengan Kapolres Kota Bogor bersama tim Satgas Covid. Perubahan sikap drastis dari Wali Kota Bogor Bima Arya yang begitu cepat dari hari Kamis tanggal 26 November
2020 di malam hari Bima Arya datang ke rumah sakit Umi. Dan hari Jumat tanggal 27 November juga malam hari buat kesepakatan dengan rumah sakit Umi untuk menunggu hasil tes PCR. Lalu hari Sabtu tanggal 28 November pagi dini hari sekitar pukul 2 pagi sudah buat laporan polisi terhadap rumah sakit Umi terkait perawatan saya di sana. Maka patut diduga ini juga merupakan bagian dari operasi intelijen hitam yang terus mengejar dan mengganggu saya selama ini. Sampai sedang sakit pun mereka tidak lepaskan untuk terus diteror dan diintimidasi. Akhirnya, akibat teror dan intimidasi tersebut malam hari itu juga, yaitu hari Sabtu tanggal 28 November 2020, saya mohon izin ke rumah sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan isolasi mandiri di rumah. Dengan pertimbangan, satu, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium kondisi saya semakin hari semakin baik dari sejak masuk rumah sakit Umi. Dua, bahwa saya punya tim medis pribadi dari tim Mercy yang sangat berpengalaman dan akan melanjutkan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan dalam isolasi mandiri di rumah. Tiga, bahwa teror dan intimidasi dari wali kota Bogor Bima Arya yang terus menerus sangat mengganggu perawatan saya sekaligus merusak ketenangan rumah sakit Umi. Empat, bahwa operasi berita hoax dari buzzer dan operasi pengiriman bunga dari pihak yang tidak jelas ke rumah sakit Umi juga sangat mengganggu rumah sakit berikut pasien dan dokternya. 5. Bahwa wali kota Bogor melaporkan rumah sakit Umi ke polisi yang saya semakin tidak enak hati terhadap rumah sakit Umi yang sudah banyak membantu saya dalam perawatan tapi justru dikriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia dan terhormat, sebelum saya keluar dari rumah sakit Umi ada dua hal yang saya lakukan. Satu, membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil tes swab dan PCR tanpa izin saya, kecuali laporan yang sebagaimana mestinya, seperti pengiriman sampel dan laporan real time ke Dinkes Kota Bogor maupun Kemenkes RI. Dua, membuat rekaman testimoni untuk rumah sakit Umi sebagai tanda terima kasih saya atas kerja keras para tenaga medis rumah sakit Umi dalam perawatan saya, sehingga saya merasa sehat walafiat. Hasil tes PCR baru saya dapatkan secara tertulis hari Senin tanggal 30 November 2020 karena tes PCR dilaksanakan hari Jumat, sementara hari Sabtu dan Ahad yaitu tanggal 28-29 November merupakan hari libur. Hasil tes PCR tersebut menyatakan bahwa saya positif COVID, sehingga atas arahan tim Mercy maka saya wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah sembuh. Saya juga dapat penjelasan bahwa kondisi COVID saya sudah ke arah membaik atau tidak lagi berbahaya, sehingga jika saya tetap konsisten ikut arahan dokter di tim medis maka akan lebih cepat sembuh insya Allah. Dan kenyataannya memang seperti itu. Setelah saya ikuti semua arahan tim Mercy, semua arahan tim medis, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala saya sembuh total dalam waktu relatif singkat dari penyakit COVID. Alhamdulillah.
Ku bersimpu, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Ku segalanya ku serahkan kepadamu.